Orang ini berhasil jalanin skema Ponzi dari tahun 92 sampai tahun 2008 tanpa ketahuan. Banyak yang udah investigasi soal dia tapi nggak pernah nemuin bukti yang solid. Dan dia berhasil ngambil uang dengan total 68 miliar dolar. Dan yang bikin heran polisi pas lagi investigasi, itu bukan gimana caranya dia ngambil uang sebanyak itu, tapi ada hal lain yang jauh lebih aneh. Bernard Lawrence Madoff, atau biasa disebut Bernie Madoff, lahir di Queens, New York, Amerika Serikat, tanggal 29 April tahun 1938. Dia tumbuh di keluarga Yahudi dengan ekonomi yang biasa-biasa aja, atau dia tuh ada di kelas menengah strata sosial di masa itu. Kakek sama neneknya itu imigran dari Polandia, Rumania, sama Austria. Dia tuh anak ketiga dari 3 bersaudara. Bapaknya dia namanya Ralph Madoff, kerja jadi tukang ledeng sekaligus pialang saham. Ibunya itu ibu rumah tangga biasa. Dari tahun 1950, keluarga Madoff ngalamin masalah keuangan pas usaha kecil bapaknya itu bangkrut. Dan ini bikin motivasi Madoff buat jadi orang kaya di masa depan nanti. Madoff bersekolah di Far Rockaway High School di Queens. Habis itu lanjut ke Universitas Alabama sebelum dia pindah kuliah ke Universitas Hofstra. Di universitas itu dia dapat gelar di bidang ilmu politik di tahun 1960. Pas masih kuliah, dia nikah sama teman SMA-nya dia yang namanya Ruth Alpern. Cukup normal kan masa kecilnya? Di tahun 1960, Madoff bikin usaha sendiri yang namanya Bernard L. Madoff Investment Securities yang bergerak di bidang pengelolaan dana investasi sama pialang saham, penny stock, saham perusahaan-perusahaan kecil yang harga sahamnya itu nggak nyampe $1 per lembarnya. Madoff bikin perusahaan itu pakai uang hasil nabung dia sendiri selama kerja jadi penjaga pantai sama pemasang sprinkler, alat buat nyiram rumput secara otomatis. Madoff juga minjem duit ke mertuanya sebesar $50.000 buat modal awal perusahaannya. Biar perusahaannya Madoff bisa bersaing sama perusahaan serupa di pasar saham New York, Madoff bareng sama saudaranya mengembangkan sistem informasi komputer buat ngebantu dia jual saham penny stocknya. Dan ternyata sistem informasi komputer yang dia pakai itu berhasil jadi inovasi elektronik trading yang bikin orang-orang makin gampang beli sahamnya, dan sistem yang Madoff kembangin itu berubah jadi Nasdaq. Dan dia jadi ketuanya dari tahun 1990, 91, sama tahun 1993. 41 tahun kemudian, perusahaan Madoff itu status kepemilikannya berubah dari perseorangan jadi perseroan terbatas di tahun 2001. Dan Madoff jadi pemegang saham tunggal di perusahaan dia sendiri. Ada orang yang namanya Henry Markopoulos. Dia itu investigator kriminal di bidang keuangan. Dan dia kerja jadi portfolio manager di Rampart Investment Management. Di tahun 1999, salah satu temannya dia itu yang jadi investor dapat keuntungan 1-2% dari total investasinya itu tiap bulan. Dan setelah ditanya, ternyata temannya itu invest di perusahaannya Madoff. Dan Markopoulos dapat tugas dari bosnya di Rampart buat cari tahu strategi Madoff itu gimana. Kok bisa dia ngasih profit segitu per bulannya? Pas Markopoulos lagi nyari-nyari strategi Madoff, dia tuh belum nyadar kalau misalnya lagi nyari tahu penipuan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Pas lagi wawancara, si Markopoulos bilang kalau misalnya dia cuma butuh waktu 5 menit buat nyadar kalau misalnya ada sesuatu yang aneh sama keuntungan perusahaan si Madoff. Markopoulos curiga gara-gara profit dari perusahaan Madoff itu terlalu konsisten. Pas pasarnya naik, perusahaan Madoff itu profit. Dan anehnya, pas pasarnya turun, perusahaan Madoff masih profit dan masih bisa bagiin keuntungan 1-2% per bulan itu. Markopoulos langsung berspekulasi kalau misalnya perusahaan Madoff itu menerapkan skema Ponzi dengan skala yang besar. Ponzi scheme itu berasal dari orang yang namanya Charles Ponzi yang menerapkan prinsip pinjam sama Peter buat bayar Paul. Jadi pinjam sama orang lain buat bayar orang yang lainnya. Jadi Madoff janjiin ke investornya bisa balikin uangnya mereka itu 10-20% per tahun. Dengan dalih kalau dia tahu gimana caranya investasiin uang mereka secara aman dan gampang dapat untung. Dan akhirnya banyak tuh yang mau investasi di perusahaannya Madoff. Tapi uang investornya itu nggak dipakai buat investasi di perusahaan-perusahaan, mata uang asing, sama indeks. Tapi uangnya disimpan di bank pribadinya Madoff. Jadi sebagian kecil uang investor yang masuk itu buat nutup uang investor yang udah lama plus keuntungannya. Sebagian besar uang barunya itu dipakai buat kepentingan pribadinya dia. Atau sama aja dia nyolong uang investor-investor yang baru-baru masuk tersebut. Jadi kalau misalnya makin banyak investor yang baru masuk, Madoff makin untung. Di buku besar, investor-investor dapat keuntungannya aja itu 10-20% per tahun secara konsisten. Tapi aslinya, modal yang mereka kasih itu dipakai sama Madoff. Markopoulos yang nyoba gali lebih dalam lagi soal Madoff,
nemuin kalau misal dari tahun 1993, transaksi perusahaan Madoff itu nggak ada di pasar saham, pasar uang, atau pasar investasi yang lainnya. Nah, terus keuntungan dapat dari mana? Ya dari Ponzi itu. Di tahun 2000, Marco Polo bawa reportnya dia soal perusahaan Madoff ke SEC, Security and Exchange Committee. Tapi Marco Polo nggak punya bukti yang konkret soal Madoff dan semua itu cuma dari teorinya dia aja. Tapi bukan cuma Marco Polo yang curiga sama perusahaan Madoff. Banyak yang sebenarnya curiga sama perusahaan itu. Tapi kenapa nggak ada yang melapor? Di tahun 2005, Marco Polo nemuin banyak kejanggalan di perusahaan Madoff, dan SEC mulai investigasinya di tahun 2006. Tapi Madoff itu deket banget sama orang-orang di SEC. Kadang-kadang juga sering dimintain pendapat sama mereka. Dan Madoff juga tahu gimana cara bohongin atau ngelobi auditor-auditor yang meriksa perusahaan dia. Contohnya kayak pengakuan karyawannya Madoff yang bilang kalau mereka tuh naruh dokumen di freezer dulu sebelum diperiksa sama auditor, supaya kelihatan kayak dokumen lama, padahal itu baru aja di print. Akhirnya investigasi ini ditutup 11 bulan kemudian karena sama sekali nggak nemuin bukti yang solid. Dan Madoff bilang ke SEC, di lingkungan yang terregulasi seperti sekarang ini, hampir mustahil ada orang yang bisa ngelanggar aturan. Yaitu dia ngelanggar aturan. Yang bikin herannya, Madoff udah jalanin skema Ponzi ini dari tahun 1992, tapi nggak pernah ketahuan. 5 kali perusahaan Madoff itu dilaporin ke SEC, tapi nggak berhasil juga nemu bukti. Madoff berpikir kalau cepat atau lambat, skema Ponzi yang dia pakai itu bakalan ketahuan juga. Di akhir November tahun 2008, ada krisis di Amerika karena banyak orang-orang Amerika yang salah-salah dari properti yang akhirnya mereka nggak bisa bayar cicilannya dan bikin pasar mortgage di Amerika itu crash. Banyak orang-orang yang mau narik investasi mereka meskipun rugi daripada uang itu semuanya hilang. Pas investor-investor Madoff mau narik semua uang mereka, Madoff bingung gimana ngasihnya. Kan sebagian uang investornya itu udah dipakai buat keperluan pribadinya dia. Dan jumlahnya itu banyak banget, 64 miliar dolar. Atau setara dengan 1,08 kuadriliun rupiah dengan nilai tukar hari ini. Madoff langsung nyari-nyari cara buat balikin uang mereka. Tapi semua itu nggak ada gunanya karena jumlahnya yang kebanyakan. Dan investor-investornya dia terus nagih uang mereka buat balik. Karena saking bingungnya, si Madoff itu nggak kabur, tapi menyerahkan diri ke polisi dan ngaku soal skema Ponzi yang dia lakuin selama ini. Dan Madoff bilang ke polisi kalau dia tahu kalau udah waktunya dia buat berhenti jalanin skema Ponzi ini. Sebelum dia nyerahin diri ke polisi, dia tuh bilang dulu ke anaknya kalau misalnya dia mau nyerahin diri ke polisi karena dia udah ngelakuin skema Ponzi ini sejak lama. Dan investor-investornya ya cuma bisa terima kalau bisa uang mereka hilang. Tahun 2009, Madoff divonis penjara selama 150 tahun. Dan dipaksa bayar denda 170 miliar dolar. Anaknya Madoff, Mark, bunuh diri 2 tahun setelah bapaknya menyerahkan diri. Dan beberapa investornya Madoff juga bunuh diri gara-gara ketipu. Madoff ditahan di penjara federal Butner dengan nomor tahanan 61727-054 dan meninggal di bulan April tahun 2021. Yang bikin semua orang bingung, termasuk orang-orang yang investigasi Madoff, sebenarnya motif dibalik dia ngelakuin penipuan skema Ponzi ini apa? Secara finansial, Madoff itu orang kaya karena perusahaan investasinya itu sukses besar sebelum dia bisa nipu investor-investornya. Dan dari segi keluarga, dia juga baik-baik aja. Keluarganya harmonis, nggak ada masalah apa-apa. Anak-anaknya itu jadi pengusaha juga, kaya bapaknya. Dan sampai sekarang, motif dari Madoff itu belum ketahuan. Menurut lu gimana? Apa yang bikin Madoff harus ngambil uang investornya itu sampai 68 miliar dolar? Kalau lu mau tahu skema Ponzi itu asal dari mana, lu coba tonton video ini.